Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan, Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak dosen kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ance SN Siregar, NPM 19110005. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, silahkan menonton. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Dampak yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini sangat banyak sekali, seperti salah satunya adalah perekonomian di Indonesia sangatlah berubah. Selain perekonomian Indonesia yang berubah, dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antara manusia, hingga memaksa kita menerapkan kebijakan sosial atau physical distancing. Sebagai instrumen utama penggerakan aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Meskipun ekonomi kita sudah mulai bergerak ke arah digital, namun tren ini tidak cukup kuat untuk menjadi alternatif solusi atas dampak masif dari luar biasa pandemi COVID-19 ini. Dunia atau pelaku usaha baik skala besar maupun menengah kini sudah mulai kelimpungan. Proses input dan output ekonomi macet. Sudah banyaknya perusahaan menutup usaha dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor sehingga mengalami penurunan omset. Bicara pendidikan adalah berbicara tentang masa depan suatu bangsa. Inilah mengapa pendidikan harus senantiasa menjadi perhatian yang khusus agar masa depan suatu bangsa dapat terjamin. Bila tidak, maka akan mengancam serius terhadap keberlangsungan suatu bangsa. Ini yang tengah kita hadapi di saat situasi corona yang berpotensi mengancam sektor pendidikan. Kebijakan menutup sekolah terpaksa diambil untuk mencegah penyebaran corona. Walaupun di awal pandemi merebak, beberapa negara masih berupaya untuk membuka sekolah seperti biasa. Namun pada akhirnya, karena pandemi yang kian mengganas, langkah penutup sekolah mau tidak mau harus dilakukan untuk menyelamatkan sektor pendidikan. Sejak merebak tahun lalu, Cina telah melakukan lockdown dan mengumumkan penutupan sekolah. Italia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi juga akhirnya mengikuti langkah Cina untuk melakukan lockdown sejak Maret 2020. Semua fasilitas umum ditutup, termasuk mengumumkan bahwa sekolah ditutup. Begitu juga di Indonesia, sektor pendidikan di Indonesia sangat terancam. Pandemi corona yang juga menjamah Indonesia menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam. Pandemi ini berpeluang mengancam kualitas pendidikan. Ini jelas akan menyebabkan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan pendidikan di negeri ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dampak pandemi corona kini mulai merambah dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan dan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus corona. Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal ini meminimalisir penyebaran COVID-19. Hal ini serupa juga yang sudah dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar COVID-19 ini. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi yang banyak orang yang dapat mengakses pada penyebaran virus corona.
Dampaknya bagi kegiatan perkuliahan yaitu yang pertama, sulit menerima atau sulit menjalin hubungan satu sama lain, dan juga banyak hal lain yang terdampak karena virus corona yang sudah menjadi mengganas di Indonesia ini. Untuk itu, marilah kita bersama menjaga dan mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah kita. Demikian jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih.